Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Apakah Anda masih semangat? Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anda sekalian, kita masuk pada proses pembelajaran. Apakah Anda sudah siap? Jika sudah siap, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda semuanya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan muatan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mengulas materi berkaitan tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Pada sub 1 dan sub 2, Ananda telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, pada kali ini kita fokus membahas tentang bagaimana upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, Anda sekalian, tahukah kamu atau tahukah Anda sekalian, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung Kulon merupakan hewan yang dilindungi. Nah, kenapa dia dilindungi? Nah, ada apa dengan hewan itu? Ini terlihat Lani melihat orangutan, badak bercula satu, dan harimau Sumatera. Nah, dalam kehidupan di bumi ini, tidak semua makhluk hidup mampu untuk bertahan atau beradaptasi dengan kerasnya kehidupan. Jika gagal beradaptasi, maka akan menyebabkan terjadinya kepunahan. Nah, jadi hewan-hewan yang telah kita pelajari, dia akan punah. Dan kenapa dia punah? Nah, karena faktor lingkungan dan juga akibat dari ulah manusia. Jadi ada hewan yang terancam punah dan ada tumbuhan yang terancam punah. Nah, apa saja hewan-hewan yang terancam punah? Banyak sekali. Yang pertama ada orangutan, yang kedua komodo, anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, kura-kura berleher, ikan pari, ikan gergaji, burung cendrawasih, burung jalak Bali, burung kakak tua, burung maleo, pesut mahakam, bekantan, dan masih banyak lagi. Nah, kesemua hewan ini nanti akan kita ulas satu persatu. Nah, setelah hewan yang terancam punah, apa saja tumbuhan yang terancam punah? Yang pertama apa? Ada bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua ada kantong semar. Yang ketiga ada cendana. Yang keempat meranti. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan kita ulas satu persatu. Yang pertama akan kita ulas adalah tentang hewan yang terancam punah. Nah, coba amati ini. Ini adalah orangutan. Nah, orangutan adalah hewan khas Indonesia yang hidup di hutan-hutan yang ada di Pulau Sumatera maupun di Pulau Kalimantan. Jumlah orangutan di Indonesia semakin sedikit. Hal ini kenapa? Dia terancam. Kenapa dia terancam? Karena oleh aktivitas manusia. Jadi banyak orangutan yang diburu oleh manusia dan banyak juga tempat hidupnya yang dirusak oleh aktivitas manusia. Selanjutnya, nah amati ini. Ada komodo. Nah, komodo itu adalah kadal terbesar di dunia. Komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi dikenal sebagai apa? Pulau Komodo. Nah, ini adalah komodo hewan khas dari Indonesia. Nah, selanjutnya nak, yang ketiga. Ini adalah namanya anoa. Anoa ini merupakan hewan khas dari Pulau Sulawesi. Nah, hewan tersebut hanya hidup di Pulau Sulawesi, sehingga dia dikatakan sebagai hewan endemik, hewan khusus atau hewan ciri khas dari Pulau Sulawesi ini. Nah, jumlah hewan ini juga mulai berkurang akibat tempat hidupnya yang semakin sempit akibat banyak yang dirusak. Nah, ini adalah anoa. Dia hampir mirip dengan sapi ya.
Nah, ini ya, hanya ada di Pulau Sulawesi. Nah, selanjutnya ada harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang ada di Indonesia. Harimau Sumatera jumlahnya semakin sedikit karena terus-menerus diburu. Hal itu tidak lepas karena banyaknya permintaan kulit harimau. Jadi kulit harimau itu dimanfaatkan untuk keperluan seperti tas, sepatu, ataupun pakaian dan cenderamata. Hal itu akan menyebabkan harimau akan semakin sedikit jumlahnya dan menjadi punah. Jika tidak ada solusi maka untuk mengatasi perburuan, maka hewan ini akan dipunah karena diambil apa? Kulitnya. Selanjutnya, Nak, ini ada namanya badak bercula satu. Nah, tahukah Ananda di mana kita menemukan badak Jawa ini atau badak bercula satu ini? Nah, badak ini hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat. Nah, perubahan ekosistem dan maraknya perburuan liar mengakibatkan populasi dari badak Jawa ini semakin sedikit dan terancam punah. Badak Jawa juga disebut sebagai badak bercula satu karena ada satu cula. Nah, jadi cula ini banyak diburu oleh manusia. Selanjutnya ada kura-kura. Nah, meskipun jenis kura-kura ini belum banyak yang tahu, hal ini memang disebabkan karena kura-kura ini berleher panjang. Nah, ini banyak ditemui di Pulau Roti. Nah, ini adalah hewan-hewan yang mulai terancam punah. Selanjutnya, Nak, ada penyu hijau. Nah, penyu hijau ini mulai semakin berkurang. Hal ini diakibatkan oleh rusaknya ekosistem laut dan juga banyaknya perburuan terhadap penyu hijau ini. Nah, penyu ini banyak ditemukan di mana? Di Cikepuh. Ditempatkan di Suaka Marga Satwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, Nak, ini ada ikan pari hiu. Nah, ikan ini banyak ditemukan di lautan Indonesia Timur, khususnya wilayah Maluku dan Papua. Nah, ini adalah hewan yang mulai terancam punah. Selanjutnya, ini adalah jalak Bali. Ini adalah burung cendrawasih ya. Nah, burung cendrawasih ini banyak ditemukan di pulau khususnya Papua. Ini burung ini warnanya yang menarik sehingga dia diburu oleh manusia. Karena apa? Kenapa dia menarik? Karena bulunya yang indah. Jadi burung cendrawasih ini adalah merupakan burung khas dari Papua. Selanjutnya, nah, ini adalah burung jalak Bali. Ini hanya ada di Pulau Bali. Kenapa dia sering diburu oleh manusia? Karena dijadikan sebagai koleksi karena keindahan dan keelokan pada bulunya. Ini jadi burung jalak Bali ini banyak ditemukan di Pulau Bali. Selanjutnya, Nak, ada burung maleo. Maleo ini adalah burung khas dari Sulawesi. Nah, telurnya 5 kali lebih besar dari telur ayam. Burung ini terancam punah karena kerusakan hutan atau rusaknya tempat tinggalnya atau habitatnya. Nah, selanjutnya ada burung elang bondol. Nah, elang bondol termasuk hewan yang dilindungi. Elang bondol ini merupakan jenis burung laut. Burung ini memiliki paruh yang bengkok, runcing, dan sangat kokoh. Nah, jadi elang bondol ini memiliki penglihatan yang tajam. Nah, dia banyak ditemukan di gugusan Kepulauan Seribu. Nah, Nak, selanjutnya ada monyet hitam Sulawesi. Nah, monyet hitam ini dikenal dengan sebutan yaki atau monyet wolai. Nah, dia memiliki ciri fisik yang sangat unik. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam, pekat mengkilat. Ini banyak kita temukan di wilayah Sulawesi. Nah, Nak, selanjutnya ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini mulanya populasi ini terbilang aman, tetapi karena diburu oleh manusia akibat perburuan liar, diambil gadingnya sehingga hewan ini menjadi langka. Jadi perlu kita upayakan kelestariannya ya. Nah, sekarang pesut mahakam. Nah, pesut mahakam ini merupakan mamalia yang dikenal dengan sebutan pesut mahakam karena adanya di Sungai Mahakam. Dia adalah hewan mamalia yang hidup di air tawar. Nah, selanjutnya setelah kita mengulas tentang hewan, sekarang kita beranjak ke
tumbuhan langka atau tumbuhan yang hampir punah. Yang pertama ada apa? Bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini merupakan bunga khas dari Bengkulu. Bunga ini mengeluarkan bau seperti bangkai dan memiliki ukuran yang besar. Nah, bunga ini terancam punah karena teknik untuk membudidayakan bunga ini sulit karena waktu hidupnya hanya sebentar. Nah, jadi perlu dilestarikan tumbuhan ini. Selanjutnya adalah tumbuhan kantong semar. Nah, dia berbentuk piala ya. Tumbuhan kantong semar ini adalah tumbuhan yang sulit untuk ditemukan. Tumbuhan ini berada di daerah yang kurang akan nitrogen. Jika ingin mencari tumbuhan ini, datanglah ke Jawa Barat. Nah, jadi tumbuhan ini dia mengkonsumsi serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Karena dia hidup di tanah yang kekurangan nitrogen. Nah, ada di mana, nak? Ada di Jawa Barat kita temukan. Selanjutnya ada cendana. Cendana banyak kita temukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini biasa digunakan sebagai rempah-rempah dan juga pengharum. Nah, jadi bisa digunakan sebagai bahan parfum. Karena harganya yang mahal dan langka sehingga dia sering ditebang oleh manusia untuk diambil sebagai rempah-rempah dan juga pengharum. Nah, sekarang meranti. Meranti merupakan salah satu jenis tumbuhan yang sering dicari di pasaran. Banyaknya permintaan pada tumbuhan ini sangat banyak tetapi tidak didukung oleh pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan ini akan terancam punah. Nah, kita telah mengulas tentang hewan yang terancam punah dan tumbuhan yang terancam punah. Nah, mengapa kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan itu? Kenapa? Karena keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting karena dapat memberikan manfaat yang sangat banyak sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan makanan dan bahan bangunan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, tahukah Ananda bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan agar dia tidak punah? Nah, mengingat pentingnya untuk menjaga hewan dan tumbuhan yang terancam punah, maka penting bagi kita untuk mengetahui cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Salah satunya untuk melestarikan ini yaitu secara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Ada dua, in situ dan ex situ. In situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, jadi contohnya ada hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Selanjutnya, selain in situ, ada ex situ. Apa itu ex situ? Pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya, seperti kebun, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Itu adalah upaya pelestarian dari hewan dan tumbuhan. Dan Anda sekalian, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga Anda tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Baiklah Ananda, itulah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda paham dengan penjelasannya. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.